Nah, ya teman-teman Ken Suse dan yang lainnya yang hadir saat ini, ya ketika kita, Anda, saya sudah berkehidupan di muka bumi ini dan sudah punya pilihan hidup, maka amanat Quran mengatakan begini, jangan tanggung. Capai puncak tertinggi dari kesuksesan yang bisa kita raih pada pilihan hidup yang telah kita tetapkan. Anda kuliah, jangan tanggung. Berapa nilai terbaik IPK-nya? Misalnya 4. Sudah, tetapkan 4. Puncaknya. Anda teman-teman yang magang sekarang, bersiap-siap, mau bekerja di mana? Jangan tanggung. Bikin blueprint-nya, ya. Bikin roadmap-nya ke depan. Puncak kesuksesan tertinggi, Anda mau ngambil di bidang apa? Jangan tanggung. Dan hebatnya, setelah ayat ini, Allah memberikan motivasi kepada diri kita, di dalam jiwa kita ini ditanamkan semua potensi yang disiapkan untuk mendukung segala apa yang telah kita cita-citakan itu. Di manusia itu hebatnya, mau jadi apapun, itu nampaknya masih bisa diraih. Karena potensinya luar biasa. Teman-teman, kita ini makhluk Tuhan, makhluk Allah yang diistimewakan dengan tujuan hidup. Jadi jangan sampai hidup gak punya tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung? Di tengah kesibukan mengejar dunia, apakah arah hidup kita sudah benar? Apakah pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari benar-benar membawa kita pada kesuksesan yang sesungguhnya? Bukan hanya duniawi, tapi juga ukhrawi? Dalam video ini, Ustadz Adi Hidayat akan menjelaskan 4 pilihan hidup yang bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Bukan sekadar motivasi, tapi ilmu yang membumi, menyentuh hati, dan membangkitkan semangat hijrah ke arah yang lebih baik. Dengarkan sampai akhir, karena setiap kata bisa jadi petunjuk yang selama ini kita cari. Dan pastikan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak tertinggal kajian-kajian inspiratif lainnya dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi ada physical, spiritual, dan intelektual. Di sini ada aklani. Ketiganya disatukan, maka didapatilah satu makhluk yang disebut manusia itu. Nomor 3 diciptakan setelah malaikat, kemudian jin, baru manusia. Ya, jin diciptakan sebelum kita. Quran surah ke-15 ayat 27, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dengan materi yang berbeda, api yang menyala-nyala. Setelah itu baru kita. Ayat 28-nya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika aku berfirman kepada malaikat dan jin yang telah tercipta untuk diviralkan akan ada makhluk baru yang dicipta dengan materi yang tidak sama dari sebelumnya, dengan tugas yang istimewa namanya Bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, Bashar menggabungkan 3 aspek ini. Jadi kalau ada yang fisiknya ada, rohnya ada, akalnya tidak ada, ini hewan. Hilang fungsi kemanusiaannya, diangkat pena, tidak dihisab. Jadi kalau akalnya terganggu, hisab berhenti. Ya, orang-orang yang terganggu akalnya, jiwanya kemudian tidak sehat, dia bertindak, berpikir tidak rasional, maka hisab diberhentikan pada saat itu, tidak dicatat perbuatannya. Jelas ya? Baik. Sampai sehat kembali akalnya, hatta yafiqa, sampai kemudian sehat. Kalau dia, misalnya maaf, fisiknya ada, akalnya ada, rohnya tidak ada, meninggal. Ya kan? Baik, fisiknya tidak ada, rohnya ada, akalnya ada, gentayangan. Oke? Maka tiga-tiganya mesti didapatkan. Ini ditemukan secara cepat karena waktunya terbatas. Anda boleh cek nanti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, alaq ini nanti tafsirnya akan diteruskan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima, penjelasan ini. Lalu dipertajam di Quran surah ke-23 di ayat ke-10 sampai dengan 13 dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, dikutip kembali oleh Imam An-Nawawi, paling gampang dicek di Al-Arba'in 42 hadis, nomor hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari proses pertemuan, proses spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang kedua setelah 40 hari pertama berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim.
Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga, 120 hari, usia 4 bulan, berbentuk daging keratan. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, bertugas diperintahkan meniupkan roh. Maka usia kandungan 4 bulan sudah ada rohnya. Di situ kemudian diperjelas di Quran surah ke-7 ayat 189 sampai ke doanya menjelang persalinan. Bagaimana nanti mendapatkan kemudahan dalam persalinan dan terlahir anak yang saleh. Itu doanya di Quran surah ke-7 ayat 189. Proses ini berlangsung, intinya manusia ada fisiknya, ada rohnya, ada akalnya. Nah, tiga-tiganya supaya berfungsi, bisa hidup dan sesuai dengan fungsinya yang baik dan benar, maka Allah menurunkan keterangan fungsi ketiganya ini di dalam Al-Quran di 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz. Jadi isi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan yang menjadikan kita berinteraksi dengan suara saja. Tapi di dalamnya itu ada pedoman berkehidupan yang sangat lengkap. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Oleh karena itulah ketika Al-Quran turun, deklarasi pertamanya bukan kita bacaan, teman-teman. Quran surah 2 ayat 185, Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Diturunkan Al-Quran di bulan istimewa itu untuk menunjukkan Al-Quran itu istimewa dan isinya pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Nah, pedoman itulah yang sekarang kita coba keluarkan. Apa yang terkait dengan misi kehidupan kita? Misinya apa? Tiga ini fungsinya harus apa? Apa yang diberikan nutrisi supaya dia bisa hidup? Itu yang coba kita turunkan. Nanti rangkumannya sekitar 10 menit terakhir kita akan definisikan kembali. Tiga ini difungsikan untuk menyukseskan satu misi yang hanya diberikan pada manusia saja. Malaikat tidak. Jin tidak. Malaikat dipandang tidak bisa. Jin dinilai tidak mampu. Hanya manusia yang diamanahi oleh Allah. Walaupun bukan amanah mande ya tadi di belakang itu ya. Diamanahi oleh Allah untuk menyukseskan satu misi ini saja. Ada di Quran surah kedua ayat ke-30. Saya bergerak cepat. Coba Anda kembalikan ke Quran surah 15 ayat 28. Bandingkan dengan Quran surah 2 ayat 30. Itu pembukanya sama. Yang Quran surah 15 ayat 28 menerangkan tentang ini. Yang Quran surah 2 ayat 30 menerangkan tentang fungsi mengapa diciptakan begini. Di sini wa idz qala rabbuka lil malaika, yang di Quran surah 2 ayat 30 wa idz qala rabbuka lil malaika. Betul? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Viralkan Muhammad, sampaikan informasi ini, viralkan bahwa aku pernah menyampaikan pada malaikat dan seluruh jin yang ada pada masa itu, aku mencipta makhluk bernama manusia ini untuk memberikan satu tugas. Tempatnya di bumi, saya ulangi, tempatnya di bumi, fil ardi khalifah. Satu saja. Menjadi khalifah. Oke. Apa itu khalifah? Apa itu pemimpin? Khalifah. Khalifah itu asalnya bukan pemimpin. Pertama, khalifah itu dari kata khalafa yang punya sifat saling menggantikan. Artinya apa? Tidak ada yang abadi yang akan hidup di bumi ini. Semua pasti akan meninggalkan bumi ini dan digantikan oleh generasi berikutnya. Oke? Jadi Allah mendeklarasikan bumi ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita akan tinggalkan ini ke tempat lain dan pastikan sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita siapkan generasi yang lebih baik untuk menggantikan kita. Karena itu misalnya ada ayat tentang keluarga, maka diajak bicara orang tua. Ini kan ada bayi-bayi, anak-anak kecil, ya? Anak-anak bapak dan ibu. Itu turun misalnya Quran surat 4 ayat ke-9. Perhatikan kalimatnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Paham? Tidak. Hendaklah para orang tua merasa khawatir kalau ia nanti meninggalkan dunia ini, ia tidak menyiapkan generasi yang kuat untuk meneruskan risalah kebanggaan keluarganya. Coba cek anakmu. Sekiranya engkau pergi meninggalkan dunia ini, anakmu kuat nggak katanya? Bisa nggak mengatasi tantangan di masa depan? Jadi kalau ada orang tua mengatakan, Ustadz, saya ingin anak saya seperti Ustadz. Saya katakan jangan.
Jangan, karena tantangan di masa depan itu lebih daripada yang sekarang. Saya menghadapi tantangan di masa kini, anak ibu akan menghadapi tantangan di masa depan. Maka berikan ia bekal yang kuat, karena setiap yang tinggal tidak akan abadi. Selalu ada yang meneruskan generasi berikutnya. Khalifah yang kedua juga bermakna puncak dari kesuksesan. Sukses, tapi pada puncaknya. Nah, ya teman-teman Kensuse dan yang lain yang hadir saat ini, ya ketika kita, Anda, saya sudah berkehidupan di muka bumi ini dan sudah punya pilihan hidup, maka amanat Quran mengatakan begini, jangan tanggung. Capai puncak tertinggi dari kesuksesan yang bisa kita raih pada pilihan hidup yang telah kita tetapkan. Anda kuliah, jangan tanggung. Berapa nilai terbaik IPK-nya? Misalnya 4. Sudah, tetapkan 4. Puncaknya. Anda teman-teman yang magang sekarang, bersiap-siap, mau bekerja di mana? Jangan tanggung. Bikin blueprint-nya, ya. Bikin roadmap-nya ke depan. Puncak kesuksesan tertinggi, Anda mau ngambil di bidang apa? Jangan tanggung. Dan hebatnya, setelah ayat ini, Allah memberikan motivasi kepada diri kita, di dalam jiwa kita ini ditanamkan semua potensi yang disiapkan untuk mendukung segala apa yang telah kita cita-citakan itu. Di manusia itu hebatnya, mau jadi apapun, itu nampaknya masih bisa diraih. Karena potensinya luar biasa. Ya, coba lihat ayat 31-nya, saya lompat dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Untuk mendukung misi Adam itu sukses di muka bumi sebagai khalifah, akan digantikan generasi setelahnya, maka Allah mengajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan yang dibutuhkan menjadi khalifah itu. Yuk kita bikin persamaan ya. Ada yang namanya Adam di sini? Tidak ada ya? Adam. Nabi bukan? Ini saya serius. Adam Nabi bukan? Oke, tulis ya. Jangan katakan wallahu alam, kan bisa jawab. Manusia bukan? Oke, manusia. Alhamdulillah. Ya. Ambil satu dari kita. Pak Andi aja ya. Andi. Nabi bukan? Kan ya? Ini hati-hati ya. Karena Nabi mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, la nabi ya ba'di. Nggak ada nabi setelah saya. Tapi pemahaman ilmu balaghahnya, akan ada orang setelah saya meninggal mengklaim nabi. Saat dia mengklaim, maka katakan pada diri kita langsung tolak, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengaku nabi sekarang, ini membuktikan perkataan Nabi benar. Ya, tinggal kita tolak saja. Karena masalahnya yang sering kali terjadi, kalau ada yang ngaku nabi, itu tidak perlu bingung. Yang bingung itu setiap ada yang mengklaim ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, di Jawa Barat ada nabi baru kemarin tuh, baru muncul lagi. Jadi Pak Iqbal, sebentar ya. Ada IM, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Ini nyata, ditangkap oleh polisi, interogasi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Ya, Anda kebayang, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan? Tapi yang lebih dahsyat dari itu, ada LE dulu. Dia naik level dikit, malaikat. Dan dulu pernah bikin proposal ke Gubernur Jakarta yang lampau, mendaratkan Jibril di Monas. Nah itu hanya ada di Indonesia tuh. Ya. Ditangkap oleh polisi kita. Ya, jadi polisi kita pada yang demikian kita apresiasi. Jangankan teroris, malaikatnya ditangkap tuh. Ya. Andi nabi bukan? Bukan. Manusia bukan? Oke. Perhatikan, ini nabi, ini manusia, ini bukan nabi, ini manusia. Nabi punya fitrah kenabian. Manusia yang bukan nabi tidak punya fitrah kenabian, tapi punya fitrah kemanusiaan. Apa fitrah kenabian itu? Semua nabi diajarkan oleh Allah semua jenis pengetahuan sebagai tanda mukjizat bagi kenabiannya. Nabi Muhammad itu nggak sekolah pun bisa pintar karena langsung diajarkan. Oke? Tapi kita yang bukan nabi tidak langsung diajarkan, tapi diberikan, ditanamkan, diberikan potensi pada diri kita. Yang ini kalau kita bisa gali, kita olah, maka keluarlah semua potensi tadi, berbentuk semua kemampuan yang bisa berfungsi memudahkan kita meraih apa yang kita inginkan. Quran turun ya, Quran diturunkan. Nabi Muhammad menghafal tidak? Halo? Menghafal. Jangan maksa. Beliau menghafal, tapi karena punya fitrah kenabian, turun ayat, Quran surah 75 itu, ayat 16 sampai 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu cepat-cepat gerakan lidahmu, lisanmu untuk menghafal itu dengan kemampuanmu.
Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena engkau nabi, biarkan fitrah kenabian bekerja. Akan ditanamkan Quran langsung pada jiwamu, cukup ikuti bacaannya Jibril. Jadi begitu Jibril membacakan, nabi sudah langsung hafal. Tapi karena Pak Andi dan Pak Adi bukan nabi, nggak bisa dibacakan langsung hafal. Coba tes saya bacakan ya, langsung hafal nggak nih? Tapi diberi potensi, yang kalau kita keluarkan potensi itu bisa hafal. Dan itu bisa dibuktikan teman-teman, kami ada program namanya At-Taisir Learning Center. Salah satu program yang menghafal Quran lintas usia. Dari usia 3 tahun sampai tanpa batas ke atas. Peserta terbesar, maksudnya paling senior, itu 82 tahun kemarin, hafal Quran 30 juz. Dan yang paling dahsyat, ketika potensi itu dikeluarkan, ada yang hafal 14 hari, 28 hari, 27 hari, Quran 30 juz, bukan juz 30. Betul-betul, ya. Ada yang nggak bisa lihat, ada yang divonis, maaf, otaknya lumpuh. Nah, saya mau katakan, di dalam diri ini kita punya potensi apapun. Disuruh katakan pada diri kita, kalau dihadapkan pada masalah apapun, katakan pada diri kita, ini pasti bisa, ini pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, karena potensinya sudah ditanamkan. Ya, nanti ya, sebentar. Oke? Nah, jadi, tinggal sekarang poinnya, bagaimana caranya, apapun yang kita kerjakan sampai jauh-jauh ke Jepang ini, yang pertama, jaga amanah Quran. Jangan tanggung, sukses. Nah, teman-teman Ken Sukses ini, apa programnya? Buat dari sekarang. Kalau sudah ada, jangan tanggung. Allah sudah tanamkan semua potensi terbaik pada diri kita, tinggal kita eksplorasi itu keluar, supaya bisa mendukung kesuksesan yang ingin kita raih. 3, saya cepat, mohon izin ya. Yang ketiga, bermanfaat. Dimanapun kita bertempat, Ardun itu asalnya bukan bumi asalnya. Ardun itu setiap tempat yang kita pijak. Ya, misal sekarang Anda di Jepang, ini Ardun kita. Nanti di Indonesia, Ardun kita. Dimanapun Anda berpijak, jadilah pribadi dan manusia yang senantiasa mampu menebar manfaat. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau mendengar yang manfaat, kalau berjalan ke tempat yang bermanfaat. Nah, 3 inilah kalau disatukan, ini membentuk kata khalifah. Ini tujuan hidup kita yang paling utama. Dan inilah puncak penghambaan kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56. Jadi yang harus diisi supaya tidak kosong, ini ruang-ruang ini. Nih mas, teman-teman, yang Ken Sukses yang bikin judul nih. Ada ruang fisik, ujung kepala sampai ujung kaki. Kenali fisikmu, apa fungsi tubuh kita dari atas sampai ke bawah, sehingga bisa mendukung kesuksesan yang bisa kita raih dari pilihan yang telah kita tetapkan. Ada ruang intelektual, ini di atas fisik. Kalau ini diisi lebih kuat, maka akan lebih mudah tugas fisiknya. Semakin Anda pintar, semakin ringan tugas fisiknya. Semakin besar salary-nya. S1 dengan S2 beda kan? S2 dengan S3 tidak sama kan? Tapi yang tidak sekolah, tapi punya skill yang bagus, ilmu yang bagus, itu pun akan meringankan tugas fisiknya. Tapi yang sering kali kosong, maaf, fisiknya kuat, otaknya pintar, tapi ruhnya kosong. Ruh itulah tempatnya ada dalam kolbu, yang sering Anda sebut dengan hati. Jadi masalah yang kita bahas sekarang ada di sini. Untuk menuju ke sini, dari sisa waktu ini, izinkan saya menyampaikan 2 hal lagi dengan cepat. 1, kita ambil role model dulu ya. Sampai supaya kita paham bagaimana Islam turun dengan Quran, mencetak generasi emas, dan mewujudkan apa yang didapatkan sampai jadi inspirasi hingga kini. Ya, ada 4 pilihan teman-teman. Yang belum ada, silahkan tetapkan sekarang. Untuk jadi khalifah ini, beribadah dengan baik, ada 4 pilihan potensi yang bisa kita pilih. 1, dengan ilmu. 2, dengan harta. 3, dengan kedudukan. 4, dengan tenaga. Ya. Saya urut lagi dah, supaya nggak lompat-lompat. 1, ilmu. 2, harta. 3, kedudukan. 4, nah, jadi khalifah itu untuk menjadi hamba Tuhan dalam rangka ibadah, kita diberikan 4 pilihan. Mau pilih yang mana? Dan jangan tanggung. Ketika Anda memilih, hal pertama yang harus kita lakukan, tanyakan pada Tuhan, apa pedoman untuk bisa meraih apa yang telah saya pilih ini?
Misal, saya pilih bab ilmu. Jangan tanggung. Sampai ke puncaknya nih. Sampai kesuksesan puncaknya. Anda mau pilih di bidang apa? Sampai jadi profesornya, perisetnya, terus cari sampai menemukan tingkat terunggul tertinggi yang mampu kita raih. Nah, untuk ke arah sana, supaya terisi 3 ruang ini dengan benar, keluarkan ayat-ayat yang terkait dengan pengetahuan. Keluarkan hadis-hadisnya. Belajar dari sirah orang-orang dulu yang pernah sukses di zamannya, menempuh jalan pendidikan ini. Saya mau tanya pada teman-teman yang kuliah, yang mengajar dan sebagainya, izin untuk sharing. Selama kita mendalami aspek pengetahuan ini, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan bimbingan pengetahuan? Ada ayat tentang riset, kemampuan berpikir, bagaimana menghafal sesuatu dengan mudah, ya, bagaimana meningkatkan pengetahuan secara cepat dalam saat yang sama bisa terkumpul pada jiwa kita. Tidak pernah ada sahabat-sahabat Nabi yang mengambil bidang ini kecuali paling sedikitnya dia akan pakar di bidang 4-5 bidang pengetahuan. Anda boleh cek ya. Pernah dengar Ali bin Abi Thalib? Di bidang apa kepakarannya? Kita dengar cerita beliau hanya menantu Nabi kan? Suaminya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kan? Jarang orang tahu bahwa beliau pakar di bidang Al-Quran, pakar di bidang sastra, pakar di bidang fikih, dan yang paling menarik, pakar di bidang matematika. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah menyelesaikan masalah dengan pendekatan hitungan matematika dengan inspirasi ayat Quran. Walaupun sifatnya sederhana tapi masalahnya kompleks. Nanti ada tafsir namanya Al-Jawahir. Anda lihat di jilid terakhir, itu ada tentang fenomena-fenomena indah di masa lalu. Salah satunya tentang kisah Khalifah Ali yang menyelesaikan persoalan kompleks dengan pendekatan Al-Quran dengan metodologi hitungan matematika sederhana. Suami ngadu kepada Ali, istri saya selingkuh, tolong qisas. Tahu dari mana? Kami baru nikah, dia hamil 6 bulan sudah melahirkan. Ditanya pada istrinya, apakah Anda selingkuh, berzina? Kata beliau mengatakan, demi Allah ya Amirul Mukminin, saya tidak berzina, demi Allah. Kata suaminya, bohong. Kata Ali bin Abi Thalib, apakah Anda punya saksi? Tidak ada, tapi setahu saya nggak mungkin 6 bulan sudah lahiran. Kata Ali bin Abi Thalib, perempuan ini benar, istri Anda tidak berdusta. Kata suaminya, bagaimana Anda tahu? Kata Ali bin Abi Thalib, pernahkah Anda baca ayat di dalam Al-Quran? Perhatikan kalimatnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Aku wasiatkan pada anak-anak untuk berbakti maksimal pada orang tua yang telah mengandungnya dengan susah payah. Dan perhatikan kalimatnya. Lalu, lihat nih ya, ini yang paling indah, menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi dalam memberikan ASI sampai menyapi, berapa tahun? 2 tahun. Pernahkah Anda baca ayat yang lain? Maksudnya di Quran surah ke-46, Al-Ahqaf ayat 15. Dibuka dengan kalimat yang sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sampai ke ujung ayatnya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung sampai memberi ASI, sampai disapih itu 30 bulan. Di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, mengandung, kemudian memberikan ASI, disapi 30 bulan. Di Quran surah ke-31 ayat 14, menyapi saja, dari mulai memberikan ASI sampai menyapi, 2 tahun. Bukankah 2 tahun 24 bulan? Kalau 30 kurangi 24 berapa kata Ali? 6. Istrimu mengandung dan melahirkan secara prematur. Dan itu terjadi banyak hal. Ini yang perempuan saya tanya. Kenal Sayyidah Aisyah? Kenal di mana? Sayyidah Aisyah itu, beliau menguasai 2000 hadis, ahli Quran, ahli tafsir, ahli fikih perbandingan, dan yang tidak banyak tahu, beliau pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah, mana Kang Yusuf tuh? Ya, pakar di bidang keperawatan. Dan itu ada referensinya. Dan yang paling hebat, dari referensi itu, kurikulumnya berjalan, walaupun orangnya meninggal, ayatnya kan masih berjalan. Hadisnya masih ada ditelusuri. Itu membentuk generasi setelahnya. Anda silahkan cek. Nabi meninggal, sahabat ilmu berkembang. Sahabat meninggal, tabi'in ilmu berkembang. Dibawa ke Iberia, terjadi peradaban disebut di Andalusia. Dibawa ke Irak, muncul peradaban lagi. Dibawa ke Nusantara, Nusantara punya peradaban. Jadi nggak nanggung. Pertanyaan besarnya, apakah ayat-ayat yang sama, hadis-hadis yang sama, kurikulum yang sama pernah dikeluarkan
oleh pelajar-pelajar muslim masa kini untuk menggali manfaatnya sesuai dengan kebutuhan spesialisasi bidang ilmunya. Ini. Oke, harta. Banyak uang. Mana tuh tadi? Tapi kosong. Kosong hati. Teman-teman pernah dengar Utsman bin Affan? Pernah ya? Sahabat Nabi, hebat. Uangnya banyak? Tidak. Anda salah. Utsman itu di level 3, uangnya tidak banyak. Jadi ada 3 level, uangnya banyak, 2 banyak banget, 3 kebangetan banyaknya. Anda cek sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, berapa hartanya Utsman? Setelah masuk Islam, berapa hartanya Utsman? Dan yang hebat, apakah ketika beliau kaya banget itu, kosong hatinya nggak? Spiritualnya masih jalan nggak? Apa tandanya spiritualnya hidup? Ibadahnya jalan kan? Sholatnya dikerjakan, baca Qurannya dikerjakan. Utsman itu sampai jadi pebisnis yang sangat sukses. Malam tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekalipun dalam tugas bisnis luarnya. Nanti di copy paste oleh muridnya, Abdurrahman bin Auf. Kaya juga, modalnya pakaian yang melekat, durasi cuma 3 tahun. Teman-teman kan susah kan 3 tahun tuh ya? Itu bisa dikeluarkan profilnya Abdurrahman bin Auf. 3 tahun tanpa modal, cuma pakaian melekat di badan, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Saya waktu mendapatkan honoris causa kedua itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan itu selektif sekali. Jadi tidak pernah memberikan honoris causa kecuali harus punya karya ilmiah, hasil riset, dan itu akan diuji oleh 15 profesor. Dan hanya 2 orang yang dapat di situ sepanjang sampai dengan detik ini. Satu Bung Karno, yang kedua kami. Nah, saya meriset salah satunya tentang Abdurrahman bin Auf yang hartanya itu kalau kemudian kita nilai dengan konteks kurs yang sekarang itu kurang lebih 14 triliun. 3 tahun. Banyak uang. Tapi hatinya nggak kosong. Beliau tahajud juga, baca Quran juga. Sayyidina Utsman itu meninggalnya teman-teman, maaf, pebisnis yang sukses, jadi pemimpin, sedang puasa, baru selesai baca Quran, dan ketiduran, mimpi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata keduanya, kamu jangan buka dulu, nanti kita buka dengan Nabi sekalian. Meninggalnya sebagai seorang pebisnis yang tercatat dalam sejarah, seorang pemimpin, maaf, hartanya, asetnya sampai sekarang masih ada. Beliau pernah membeli aset sumur, lalu diwakafkan, kebunnya diwakafkan, sekarang itu menjadi hotel besar di Madinah dengan nama Wakaf Utsman bin Affan, lalu hasilnya disimpan di Bank Saudi atas nama beliau, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Dan meninggalnya dalam keadaan puasa, sedang tilawah Quran, habis tahajud malamnya. Jadi sebetulnya kaya itu kalau kita mau ngambil jalan harta jangan nanggung, kaya banget, sukses. Tapi bagaimana saat yang bersamaan kaya juga tapi hatinya nggak kosong, ini jalan. Nah ini sudah ada rumusnya dulu. Pertanyaan saya, apakah teman-teman yang mengambil jalur bisnis sudah pernah mengeluarkan ayat-ayat tentang bisnis? Hadis-hadis tentang cara bekerja? Dengan pola yang sama, cara yang sama tentang kedudukan, terakhir tenaga. Di sini kita temukan misalnya ada Khalid bin Walid. Di sini kita temukan ada Bilal. Dan hebatnya, semuanya nggak pernah iri. Bilal nggak kaya, nggak sepintar Ali, nggak sehebat Khalid bin Walid. Tapi beliau melihat, begitu menggunakan tenaganya untuk suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi langsung komen, aku mendengar suara telapak kaki Bilal di surga karena azannya. Bilal mikir, saya azan aja dengan tenaga udah ke surga, ngapain sibuk nyari harta kayak Utsman? Jadi akhirnya beliau mengambil jalur tenaga. Itu kalau bisa dikumpulkan jadi dokumentasi, jadi fikih marbot, jadi kebanggaan azan itu. Ya. Dan tidak pernah iri, sepeninggal Nabi itu dicari sampai ke padang pasir supaya diangkat jadi hakim agung. Beliau menolak, mempertahankan bagian keempat ini. Dan semua berhasil. Sampai sekarang kisahnya viral. Pertanyaan saya, dari sampai kita duduk di tempat ini, sudahkah ada pilihan hidup yang sudah kita keluarkan? Kita pilih. Yang di rumah tangga sudah keluarkan belum ayat-ayat tentang ibu, tentang anak, tentang suami? Sudah berapa tahun jadi istri? Pernah mengeluarkan ayat tentang itu? Tidak. Pernah nggak bertanya kenapa istri Nabi lebih daripada 4? Istri Nabi berapa? Yang tercatat ya? Dan itu yang ada dalam sejarah. Pernah nggak bertanya kenapa 11? Dan itu mahal. Saya riset itu cukup lama sampai mengajar di pengajian ibu-ibu.
ternyata Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Dididiklah oleh Nabi supaya mewakili karakter semua perempuan. Jadi dasarnya itu bukan karena biologis, bukan. Supaya semua karakter perempuan belajar. Nah, jadi Anda kalau belajar itu pulang ke rumah, lihat kira-kira Anda mirip siapa. Dari yang hobi masak, senang fashion, sampai yang paling cemburuan, ada. Ayo saya serius. Ya, Sayyidah Saudah binti Zam'ah itu hobi masak. Menikah dengan Nabi sudah sepuh. Tapi hebatnya, kalau beliau bikin adonan tepung, Nabi datang. Itu Nabi masih sambil bermain dengan tepung itu mencolek di keningnya dan masih panggil sayang. Kapan terakhir manggil sayang tuh? Ada yang senang pengajian, ada kajian berangkat, ya. Ada yang senang pakai fashion, tampilan beda-beda, kadang pakai seragam. Ada. Nanya suami, papa bagus yang mana ya? Oh, ke kajian Ustadz nih, ya kan? Yang putih atau yang biru? Suami bilang kayaknya biru deh mah. Ah, kayaknya putih deh. Dia nanya tapi udah punya jawaban, ya kan? Begitu berangkat hitam. Nah, jadi saya mau sampai ke satu titik akhir adalah teman-teman kita ini makhluk Tuhan, makhluk Allah yang diistimewakan dengan tujuan hidup. Jadi jangan sampai hidup gak punya tujuan. Masya Allah, penjelasan yang luar biasa dari Ustadz Adi Hidayat. Kita jadi sadar bahwa hidup bukan sekadar berjalan, tapi tentang memilih arah tujuan dengan bijak dan penuh kesadaran. 4 pilihan tadi bukan hanya strategi hidup, tapi jalan menuju keberkahan dan keselamatan abadi. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memilih jalan yang benar, menjaga niat yang lurus, dan istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Amin ya Rabbal Alamin. Bagikan di komentar, pilihan mana yang paling menyentuh hati Anda hari ini. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak saudara kita yang terinspirasi dan terdorong untuk memperbaiki arah hidupnya. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang juga, agar setiap hari Anda ditemani ilmu yang menyejukkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.